dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Saya menangkap sesuatu yang terus bergelora di hati saya, yaitu apa yang disampaikan Ibu Nani di tanggal 1 Agustus yang lalu. Di dalam Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Tapi terjemahan The Message ya, yang mengatakan demikian. God created the heavens and earth. All you see, all you don't see. Tuhan menciptakan langit dan bumi, semua yang kamu lihat dan semua yang tidak kamu lihat. Nah, itu yang menarik. Kita seringkali berpikir, saya nih berpikir ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan kita lihat semua ya, bintang, bulan, semua ada yang ada di dunia ini. Tapi ternyata dia juga ciptakan begitu banyak semua yang sebenarnya kita tidak bisa lihat. Tapi Tuhan ciptakan itu. Dan itu menarik sekali dan saya cukup lama untuk merenungkan ini. Bahwa ternyata di balik semua yang kita bisa lihat secara jasmani, secara fisik, Tuhan juga menciptakan begitu banyak hal yang belum bisa kita lihat. Dan kita bisa akan lihat itu entah secara roh kita melihat atau secara fisik, jasmani kita bisa lihat. Tapi semua yang ada, bahkan imajinasi kita pun itu sebenarnya juga kreasi dari Tuhan. Nah, Kejadian 1 ayatnya 3 mengatakan demikian. God spoke, light and light appear. Jadi Tuhan bilang ya, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi dengan firman, Tuhan itu menciptakan segala yang ada. Nah, yang menarik di sini adalah ketika kita kemudian dapat janji Tuhan tentang financial freedom. Nah, kita semua senang ya. Saya termasuk, saya juga senang dengan janji ini. Kita semua puasa ya. Bahkan yang tidak harus puasa, tidak boleh nggak puasa pun ikut puasa. Kenapa? Karena kita semua sedang menantikan sesuatu, yaitu yang dikatakan kemerdekaan, kebebasan terhadap keuangan. Semua suka. Nah, sebenarnya itu ya kelihatan apa enggak? Belum. Enggak kelihatan, itu baru berupa janji dan firman Tuhan yang disampaikan. Nah, itulah yang sebenarnya kita sekarang ini sedang menantikan satu momen, satu peristiwa, satu kegenapan janji dari yang sebenarnya namanya janji ya, jadi belum kelihatan. Nah, itu salah satu yang sebenarnya Tuhan sudah ciptakan, Tuhan sudah buat yang kita belum lihat. Nah, saya merenungkan bagaimana sebenarnya kita menyikapi janji itu. Kita suka sekali dengan janji itu. Kemudian kita lihat bahwa saat-saat ini kita semua rasanya menurut saya semua berdisiplin dengan sebuah yang namanya puasa. Di sini ada yang nggak puasa? Oh, ada satu ya. Yang lain puasa ya? Oh, Cece nggak puasa ya karena lagi batuk terus. Ya. Tapi kita bisa melihat bahwa sebagian besar kita adalah berpuasa. Tapi apakah dengan puasa itu kemudian tiba-tiba kita mengalami sebuah kebebasan keuangan? Saya pikir tidak seperti itu ya. Tapi saya belajar untuk merenungkan. Yang pertama, bagaimana kita menyikapinya? Kita harus tahu. Sebuah janji yang disampaikan tentang financial freedom itu adalah sebuah peluang atau kesempatan. Kesempatan atau peluang itu bisa jadi, bisa kelewat. Jadi tidak jaminan bahwa ketika kita dengar firman di 1 Agustus persiapan untuk mengalami financial freedom, terus yakin kalau kita puasa pasti terjadi. Saya merenungkan itu adalah sebuah peluang atau kesempatan. Dan salah satunya untuk mengejar itu adalah kita berpuasa dan berdoa. Dengan topik doa di mana Ibu Nani juga sudah sampaikan beberapa topik bagaimana kita mematahkan akan kehendak daging, kita mematahkan roh kemiskinan, roh kegagalan dan sebagainya. Tapi sebenarnya
ini adalah peluang. Dan peluang itu gak bisa didiemin, nanti bisa kelewat. Satu kesempatan itu harus dikejar secara proaktif dengan kita percaya dan kita bertindak. Apa yang saya ingin ambil contohnya yaitu di dalam Matius 9 ayat 20 sampai 22. Peristiwa tentang perempuan yang sakit pendarahan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah di sini kita bisa lihat ya, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Seorang wanita yang dia tahu dan yakin sekali, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Apakah itu ada di dalam hati kita iman seperti itu? Asal aku kejar Tuhan dengan janji bahwa aku akan mengalami kebebasan dalam keuangan, pasti aku akan dapatkan. Apakah kita seperti itu? Atau sebaliknya kita cuma mikir, kan udah janji Tuhan, pasti nanti Tuhan sendiri kok yang datang, Tuhan sendiri kok yang membukakan semua. Saya percaya kesempatan atau peluang untuk kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, selalu ada bagian kita yang harus kita kerjakan, yaitu bagian kita untuk percaya dengan iman dan bertindak sesuai iman itu. Wanita ini sudah cukup lama bergumul, tapi tiba-tiba ada sesuatu dari dirinya yang mengatakan, asalku jamah saja. Jadi orang lain sih datang, Tuhan tumpangi tangan aku. Sepertinya harus seperti itu. Tapi dia punya cara yang berbeda. Dia pikir kalau saya kejar jubahnya aja bisa sembuh. Menurut saya itu iman yang luar biasa sekali ya. Dan kalau kita sekarang bisa seperti itu juga karena kita belajar dari wanita ini. Jadi kita melihat bahwa di sini kesempatan atau peluang untuk kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam saat-saat ini adalah financial freedom. Itu harus ada sesuatu dari diri kita untuk meresponi itu, yaitu iman kita. Jangan cuma kita, ya kan saya sudah doa puasa, tapi tanpa kita ngerti bahwa puasa kita, doa kita adalah untuk meraih sesuatu yang sebenarnya belum kelihatan. Karena Tuhan ciptakan yang belum kelihatan, tapi yang pasti Tuhan sudah siapkan buat kita. Nah itu yang pertama ya. Nah apa kita bagaimana menyikapi begitu kita sudah tahu, sikap kita harus tahu ini kesempatan, ini peluang yang tidak boleh lewat dalam hidup saya. Apalagi kita yang mungkin sedang bergumul tentang keuangan, tentang kesulitan hidup, biaya-biaya hidup. Kita harus menyadari ini kesempatan, ini peluang. Makanya kalau diingatkan, baca Alkitab, diingatkan, dengerin firman, jangan diabaikan. Cuma kita pikir, kan Ibu Nani ngingetinnya cuma puasa saja. Baca firman itu sudah gak perlu diingatkan menurut saya. Karena itu sudah merupakan makanan hidup kita. Dan kita harus punya kehausan, kelaparan untuk itu. Jadi ini adalah peluang dan kesempatan. Yang kedua, hidup kita bagaimana kita menyikapi. Kita harus memiliki prioritas hidup. Tuhan menciptakan segala yang tidak kelihatan. Maka jadikan Tuhan sebagai prioritas hidup. Karena dia ciptakan yang kita tidak tahu, kita tidak lihat. Kalau kita mau menangkap yang tidak kelihatan, termasuk kegenapan dari janji Tuhan yang belum kelihatan itu, kita hanya bisa datang kepada sumber kehidupan itu sendiri. Kita lihat di dalam Pengkhotbah 2 ayat 24 dan 25. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa tidak ada yang lebih baik dari manusia kalau dia makan, minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Jadi kita harus ada bagian yang kita kerjakan. Enggak ada.
yang kita bisa nikmati kalau kita memang tidak berjerih payah. Dan kita cuma nungguin orang berbelas kasihan sama kita. Ya bisa itu terjadi dan kita ngalami kenikmatan. Tapi sebentar, masa mau terus-terusan? Pasti ada waktunya di mana kita berharap dan kita tidak mendapatkan. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Dan kalau kita bisa menikmati itu dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Allah. Jadi kita tahu bahwa yang kedua ini kita harus mengerti siapa yang punya otoritas tertinggi sampai kita bisa menikmati. Saya minta ayat 26 coba dibukakan juga, ayat 26. Mungkin gak ketulis di situ ya. Jadi kita bisa melihat di sini, kita akan baca di ayat 26 itu di mana kita melihat bahwa ternyata kalaupun kita sekarang bilang, oh aku dulu nggak pakai Tuhan-Tuhanan juga aku sukses kok. Sekarang juga banyak orang yang nggak pakai Tuhan-Tuhanan sukses. Mari kita lihat di sini di ayatnya 26. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa, orang yang di luar Tuhan, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang tidak memprioritaskan Tuhan, dikatakan ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu. Jadi dia akan sukses, ya dapat. Tapi kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi ternyata kalau kita pun melihat, orang dunia kok banyak ya, dia juga sukses kok gitu. Tapi mari kita lihat. Cuma tugasnya itu sebenarnya dipersiapkan untuk diberikan kepada orang-orang benar. Intinya adalah kalau kita ada di luar Tuhan, maka seberapa kita upaya pun akhirnya itu tidak kita nikmati. Kalaupun kita nikmati adalah kita menikmati untuk membayar rumah sakit, untuk ngongkosin ini dan itu yang akhirnya juga nggak kita nikmati. Siapa orang mau menikmati keuangan tapi untuk bayar sakitnya kita? Kan nggak enak. Nah, jadi itu yang firman katakan. Karena itu yang kedua ketika kita menyikapi tentang financial freedom ini adalah bagaimana hidup kita tetap memprioritaskan Tuhan. Walaupun yang kita lihat tuh sepertinya nggak jelas. Dan bahkan mungkin loh ya, saya bukan Tuhan jadi mungkin nanti ketika kita sudah mengalami 19 September itu terus kita pikir 20 September kita sudah beda gitu ya. Mungkin tidak, tapi mungkin ada yang iya. Nah kalau itu sesuatu yang belum kelihatan, ketika kita tahu bahwa prioritas hidup kita adalah Tuhan, kita tidak mungkin kecewa. Karena apa? Karena Tuhan sendiri menciptakan segala yang tidak kelihatan itu yang nantinya sudah disediakan untuk kita. Jadi jangan kalau kita belum lihat tiba-tiba kita pikir itu tidak ada. Ternyata di Kejadian dikatakan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dan semua yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan yang belum kelihatan di depan kita tapi sudah ada. Cuma belum cair aja gitu ya, belum nyampe di dalam diri kita. Nah jadi kita harus memiliki itu dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu menjadi prioritas utama kita. Jadi bukan wah nanti saya kebebasan keuangan enak sekali ya langsung mikirin itu yang menjadi topik. Tidak. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan menciptakan itu. Kesempatan-kesempatan itu diberikan buat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan dalam menyongsong janji Tuhan? Rame-rame. Enak sebenarnya ini janji Tuhan rame-rame. Kita harus tahu tujuannya financial freedom itu apa. Apakah tujuannya apa? Kita bebas, enak. Yang seperti didefinisikan sama Ibu Dani itu ya kita punya investasi, kita punya itu. Apakah tujuannya sekedar itu? Wah enak sekali nanti saya kepengen pergi ke sini bisa, saya pengen beli ini bisa, saya mau begini bisa. Apakah itu? Ternyata saya merenungkan Matius 25 ayat 14 mengutip seperti ini. Matius 25, sebab
hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Mempercayakan. Ini saya kasih contohnya ditebelin, tapi di sini nggak ditebelin. Jadi tujuan financial freedom adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Mempercayakan. Kita baca di The Message-nya. It's also like a man going off on an extended trip. He called his servant together and delegated responsibilities. Dia memanggil hamba-hambanya dan mendelegasikan tanggung jawab. Jadi sebenarnya tujuan financial freedom itu adalah kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jadi artinya ketika kita nanti mengalami itu dan tergenapi dalam hidup kita, itu sebenarnya kita sedang menerima sebuah kepercayaan dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi artinya kita itu tidak, oh saya sudah punya financial freedom, jadi saya boleh ini, saya bisa itu, saya boleh beli ini, saya boleh pergi kemana. Tunggu dulu, apakah itu yang Tuhan mau? Sebab itu akan harus menjadi sebuah kepercayaan. Nah kalau kepercayaan, kalau kita memberikan tugas kepada seorang, kepercayaan yang dituntut apa? Yang dituntut adalah dia bisa dipercaya. Jadi seperti kita juga bisa dipercaya. Mungkin usaha kita akan berkembang, mungkin keuangan kita akan berlimpah, mungkin kesempatan-kesempatan kita untuk melayani bisa lebih luas lagi. Tapi enggak seperti itu saja. Tuhan bilang, aku kasih ini kesempatan ini, aku kasih ini keuangan ini, aku kasih perusahaan ini, aku kasih yang seperti ini. Terus kamu mau ngapain? Apakah kita bisa dipercaya sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa mempertanggungjawabkan ketika Tuhan sekali waktu datang dan Tuhan bertanya sama kita, apa yang sudah kamu kerjakan? Yang Tuhan ingin adalah pertanggungjawaban. Jadi mari kita belajar untuk mengerti financial freedom ini bukan hanya sekedar sesuatu yang akan membebaskan kita dari kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi, sehingga kita aduh mepet sekali, dan kemudian ketika kita dibebaskan kita melakukan sekehendak sendiri. Ternyata Tuhan itu menginginkan kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, menjadi orang-orang yang bisa mengelola, dan satu waktu ada pertanggungjawaban yang Tuhan inginkan. Karena dia sedang mendelegasikan sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mungkin kecil, nggak masalah. Sebab ketika kita bertanggung jawab dengan yang kecil, pasti nanti kita akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Tapi saya tuh nggak bisa apa-apa, nggak percaya. Karena talenta itu 1, 2, dan 5. Ya mungkin kita cuma punya 1, tapi bisa. Saya melihat ya, kemarin itu anak-anak SMP berkemah. Saya melihat anak-anak berkemah itu macam-macam. Ada yang mereka ya, saya lihat karena saya ninjau di sana ya. Jadi ada yang lihat anak-anak itu bantuin. Tapi ada yang keliling-keliling ngeliatin. Apa yang ngeliatin itu nganggur? Saya pikir enggak. Karena nanti setelah itu dia bisa cerita. Jadi rupanya dia tuh bagiannya pengamat. Ya biarin aja, enggak apa-apa, pengamat. Nanti Tuhan akan pakai sebagai orang yang suka mengamati. Ya, kan gitu. Ada lagi yang macam-macam lah. Ngeliatin anak-anak. Mandi juga begitu. Ada yang mandi keluar basah kuyup dari atas sampai bawah. Enggak jelas kalau di rumah mandi itu bagaimana. Cucu saya sendiri yang besar, aku nggak mandi. Kenapa? Airnya pakaiannya kecemplung di air semua. Ya udahlah terserah, itu nggak mandi. Ada yang wah macam-macam di situ. Tapi menarik menurut saya itu sangat sendiri. Cucunya Ibu Kuatlan datang ke saya, Miss, aku nggak mandi. Kenapa? Nggak bawa anduk. Lah,
Padahal saya tuh barusan cucu saya sendiri. Grandma, aku lupa anduknya. Terpaksa saya turun ke Cilimus saudara untuk beli anduk. Sudah pesen, siapa lagi yang mau pesen-pesen? Ya anak lagi main, belum wayahnya mandi sih rupanya. Begitu wayahnya mandi, aku gak bawa anduk. Terus gimana? Ya udah, aku nggak mandi. Ya nggak apa-apa, kata saya gitu. Tapi nanti cuci muka aja. Iya, katanya kayak gitu. Nah mereka belajar untuk rupanya anak-anak SMP. Jadi baru lulus SD, belum banyak tanggung jawabnya itu. Mungkin mamanya lupa atau sudah dimasukin apa belum anduknya. Tapi kata Ibu Guatlan ada anduknya warna biru. Ah, jelasnya dia ngomong sama saya nggak ada. Atau mungkin alasan aja nggak mau mandi karena dingin ya, saya nggak tahu juga. Tapi biarlah anak-anak itu belajar. Malam-malam saya didatengin di kamar saya sama anak saya, Audrey. Dia bilang, mami, itu banyak orang tua yang WA ke Noni. Ini kalau SMP kok lain sama SD. Kalau SD itu mengupdate keadaan anak. SMP tidak ada yang mengupdate. Ini mau tahu anak saya lagi apa di sana, bagaimana ini. Saya bilang biarkan, anaknya kan sudah SMP. Masa mau diteropong terus sama orang tuanya, ini lagi apa. Percayalah, baik-baik saja di sana. Anak-anak baik-baik aja. Semuanya baik. Tapi apa? Seringkali kita tidak membiarkan diri kita itu mengupdate diri. Jadi maunya, oh ini masih segini, ini orang tua ini nanti barangkali nggak bisa makan, ini barangkali begini-begini. Iya, informasi. GB jatuh kemarin. Informasi aja, luka sininya. Jatuh, kenapa Gap? Jatuh, kesandung nggak tahu lah, kebeset sininya. Tapi sama gurunya kan sudah dibalut, sudah diplester, sudah apa. Tapi mamanya nggak tahu, pengen tahu apa mamanya. Udahlah biarin aja gitu ya. Tapi saya mau katakan di sini bahwa kita seringkali tidak menangkap sesuatu yang sedang Tuhan berikan. Contohnya anak itu sudah SMP. Jadi dia tidak boleh diperlakukan sama seperti waktu SD. Demikian juga Tuhan nanti ketika nanti tanggal 19 jangan terus berpikir tanggal 20 aku sudah bebas keuangan. Enggak, ada sesuatu yang Tuhan berikan karena itu pertumbuhan dari kepercayaan dan tanggung jawab. Kemarin Ibu Nani bilang lagi 2 hari, udah saya ngomong sama itu kalau dingin, kalau WC-nya jelek, nanti ayah udah pakai tisu basah aja. Mau tahu ayah? Keramas kemarin, lebus semua, masuk kamar mandi berdua. Oh keramas kamu? Ya iya katanya. Jadi boro-boro pakai tisu basah, guyur aja kalau sama anak-anak biar dingin. Jadi saya mau katakan mereka biarkan mereka begitu. Mungkin kalau di Cirebon dingin kayak begitu terus bilang, aduh nak jangan mandi nak, nanti masuk angin. Di sana dingin, wah kebiur aja sudah. Nah tapi itu yang sebenarnya biarkan mereka bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Dengan semua yang sedang mereka lakukan. Demikian juga dengan kita. Tuhan itu menginginkan kita mengalami hal yang luar biasa, yang indah, yang ajaib. Tapi kita harus tahu itu sebuah kepercayaan dan tanggung jawab. Apa yang kita persiapkan sekarang, jadilah orang yang bisa dipercaya walaupun itu mungkin kecil. Sekarang ini latihan, sudah tinggal 30 hari lagi ya kira-kira. Tapi mari kita belajar untuk bisa dipercaya dan bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan berikan yang saat ini. Nah, itu yang saya renungkan, menjadi orang yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya financial freedom ini adalah sebuah peluang dan kesempatan buat kita. Itu yang harus kita tangkap, jangan sampai miss. Kita harus tangkap itu dengan cara salah satunya adalah kita puasa dan doa. Tetapi juga kita harus seperti wanita itu, kita belajar menangkap dan mengerti, membangun iman, percaya Tuhan bisa. Lo belum pernah ada lo yang pegang jubahnya, nggak ada yang ngajarin itu perempuan. Tapi ada roh di dalam yang memimpin dia sehingga imannya mengatakan asal ku jamah saja aku pasti sembuh. Padahal sebelumnya dia udah lakukan begitu banyak cara dan tidak mengalami kesembuhan. Nah, mari kita belajar, kita juga membangun sesuatu yang dari dalam sampai kita tahu
Kalau aku lakukan ini, kalau aku berikan ini, kalau aku membangun sesuatu ini, maka Tuhan akan bekerja. Dan kemudian belajar memiliki prioritas hidup. Hidup kita yang utama adalah Tuhan. Dia yang berjanji, Dia yang akan menggenapi. Bagian kita adalah kita ada di tempat di mana Dia berada, supaya saat Dia menggenapkan, kita utuh ada di tempat yang sama. Dan percayalah, sebuah kepercayaan dan tanggung jawab itu dituntut oleh Tuhan. Sehingga kita tidak boleh semena-mena dengan apa yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita. Nah, kita belum melihat, tapi siapkan hati kita untuk semua yang sudah Tuhan janjikan yang belum kelihatan. Kita akan baca Mazmur 12 ayat 7. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Kalau kita akan baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, janji Tuhan adalah janji yang murni, firman Allah yang hidup. Janji Tuhan pasti dikatakan, tidak ada kata-katanya yang sia-sia. Semua yang diucapkannya adalah kebenaran yang mutlak, seperti perak yang telah dimurnikan 7 kali. Jadi kalau kita belum terima janji Tuhan, nggak usah diragukan, sebab dikatakan janji Tuhan itu pasti. Tidak ada kata-katanya yang sia-sia. Tuhan tuh nggak kayak kita banyak ngomong yang nggak ada gunanya, kita ngerumpi-ngerumpi yang nggak jelas gitu ya. Tapi kalau Tuhan berfirman, kata-katanya itu tidak pernah sia-sia. Semua yang diucapkannya adalah kebenaran yang mutlak dikatakan. Seperti perak yang telah dimurnikan 7 kali. Mari kita belajar percaya. Tuhan sedang menyediakan yang belum terlihat. Bahkan yang saat ini mungkin tidak bisa kita lihat. Sedikit aja belum bisa lihat. Karena awan setapak tangan belum kelihatan. Tapi tetap kita harus berdoa dan menantikan. Sebab kata-katanya tidak ada yang sia-sia. Dan semua yang diucapkan kebenaran yang mutlak. Mari kita sama-sama menjalani hari-hari ini dengan tetap percaya dan tetap menyiapkan diri bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sedang menyediakan walaupun kita belum melihat. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau nambahkan sedikit ya saudara tentang bagaimana kita dapat dipercaya. Selain daripada suatu tindakan, respon yang ada dalam hidup kita mulai dari belajar yang kecil. Apa yang ditugaskan, lakukan dengan tuntas. Ya. Itu dulu. Sebagai ibu rumah tangga, kamu lakukan dengan all out sampai tuntas. Jangan merasakan ini tugas cuman sepele, cuma kecil, enggak. Tugas kecil atau besar itu lakukan dengan tuntas. Ini salah satu cara latihan bahwa kita itu dapat dipercaya, ya, dapat mengelola, ya, sebisanya kita. Ya ini saya contohkan dengan cucu saya. Kemarin pulang dari sekolah. Dia ngomong gini, tadi disuruh sama Miss, siapa yang mau kamu bisa menceritakan tentang keluarga dan berdoa buat keluarga. Saya angkat tangan nomor 1. Dasar Kean ini anaknya memang ya begitulah kayak mamanya waktu kecil. Saya sampai waktu lihat dia itu sampai ingat. Kewanenan nih bocah, gitu, terlalu berani gitu loh, percaya dirinya kuat banget. Saya tanya, terus apa yang kamu lakukan? Itu teman-teman saya itu ngomongnya pelan-pelan. Saya berdoa katanya, Tuhan aku mau ngomongnya yang keras katanya. Ya, nah, terus saya maju, terus saya cerita. Saya namanya ini, saya punya papa, punya mama, punya cici, punya oma. Gitu.
cerita. Terus suruh berdoa. Kamu doa enggak? Doa katanya gitu. Doanya gimana? Ya pokoknya doalah katanya gitu. Dia enggak mau nyebutin. Dia melakukan tugasnya dengan tuntas. Nah, teman kamu gimana? Teman saya enggak bisa berdoa. Gitu. Ngomong papahnya, mamanya, gitu, dedeknya. Udah itu suruh berdoa, enggak mau. Saya tuh berdoa, merasa gini, ini yang satu dia lakukan pekerjaan tapi tidak tuntas gitu loh. Jadi kita harus belajar mulai dari perkara-perkara yang kecil kita tuntaskan. Nah itu dapat dikatakan ini yang dikatakan dapat dipercaya, ya, tuntaskan, ya, tuntaskan semua tugas. Yang kedua saya menghimbau berdoa. Tuhan, aku ini kadang-kadang suka nggak tuntas kalau kerja. Ya, aku ini orang yang kurang bisa dipercaya. Jadi saya minta dalam nama Tuhan Yesus semua roh-roh yang membuat saya kurang dapat dipercaya orang nih Tuhan. Aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi tidak hanya sekedar doa, praktek. Ya. Ini masa-masa kita berdoa puasa. Hilangkan, hancurkan semua yang menjadi penghalang. Ya. Tuhan jadikan aku bisa dipercaya. Mengelola apa yang bakal Engkau berikan kepada saya. Ya. Jadi harus berdoa, minta bisa dipercaya. Amin. Yuk kita doa. Bapak terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan selama 1 jam. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami tetap mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kalau kami mendengar adanya polusi yang sangat luar biasa di kota Jakarta. Kami nggak tahu Tuhan. Mengapa semua itu terjadi? Sedangkan keadaan Jakarta kan begitu-begitu saja dari dulu sampai sekarang. Tapi tiba-tiba kenyataan seperti ini. Dan Kau tahu Tuhan, dengan polusi yang ada akan mengakibatkan udara yang kami hisap ini Tuhan, itu kotor. Dan mengakibatkan batuk, pilek, dan segala sesuatunya. Bapak kami berdoa. Kami nggak tahu apakah ini disebabkan karena kemarau sudah mulai atau bagaimana kami tidak tahu. Tapi satu perkara kami minta di dalam nama-Mu. Engkau tetap pegang kendali Tuhan. Buat kota ini. Engkau tetap pegang kendali. Untuk kota-kota besar di Indonesia. Engkau tetap pegang kendali Tuhan. Untuk keadaan cuaca dan polusi yang ada. Bapak kami datang di hadapan-Mu. Tolong Tuhan, selamatkan Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Hikmat, marifat yang daripada-Mu turun atas Bapak Presiden kami. Tuhan kami berdoa pagari Tuhan, pagari benar-benar Tuhan akan Bapak Presiden kami. Engkau tahu banyak sekali orang yang ingin menjatuhkan. Banyak jebakan-jebakan yang diberikan. Supaya dia jatuh. Kami doakan. Engkau topang akan Bapak Presiden kami. Engkau pegang tangannya Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang diputuskan itu berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa, Engkau kendalikan bangsa dan negara kami. Engkau kendalikan cuaca. Engkau kendalikan semua malapetaka Tuhan.
yang bakal terjadi maupun yang sudah terjadi, Engkau buat semua secara minimal. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru. Supaya dalam tubuh kami ini Tuhan, ada penolakan semua segala yang tidak baik. Radiasi-radiasi apapun, sakit penyakit apapun ditolak di dalam nama Tuhan Yesus dalam tubuh kami. Terima kasih untuk semua. Tuhan, kami berdoa buat sebentar sore. Kami berdoa untuk Bapak Hadi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Buat kami sediakan hati meresponi akan setiap firman yang disampaikan. Kami mau menyerahkan setiap orang Lewi-Mu yang akan bertugas. Biar kami semuanya menyambar Tuhan akan apa yang Engkau siapkan buat kami sebentar sore. Terima kasih untuk kasih setiamu dan anugerah. Semua persiapan multimedia kami persembahkan kepadamu. Semua peralatan yang ada kami persembahkan kepadamu. Aliran listrik kami persembahkan kepadamu. Kami mau menyongsong akan semua yang Engkau sediakan, pesta yang Engkau sediakan sebentar sore. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya Bapa. Kami mengucap syukur karena kami punya Engkau yang memiliki segala-galanya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Pada saat ini juga kami mau bersatu hati ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang menyediakan akan madu ajaib ini Tuhan. Engkau terus nyatakan kuasa-kuasa-Mu. Sehingga madu ini terus mengalir karena madu ini berasal daripada-Mu. Tuhan jangan berhentikan, jangan berhentikan. Teruskan Tuhan, teruskan rencana-Mu. Engkau tahu akan segala-galanya. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang akan datang tanggal 19. Buat mereka tidak berfokus kepada madu Tuhan, tapi berfokus kepadamu. Mencari Engkau, sumber dari segala-galanya. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami Tuhan. Engkau sendiri akan terus membuat kami melekat kepadamu Bapa. Engkau tahu Tuhan, semua roh yang ingin menghancurkan kami, roh yang kurang dapat dipercaya, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama-Mu. Tuhan, buat kami bisa dipercaya oleh Engkau Tuhan. Dan semua yang Engkau percayakan buat kami. Ini tangan kami, ini kaki kami. Buat kaki kami berjalan pada jalan-Mu supaya kami tahu kemanapun kami pergi. Ada sepasang mata yang melihat. Apa yang kami kerjakan hari ini semua ada dalam kontrol daripada-Mu. Sehingga berkat anugerah Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik. Hari ini Tuhan, kami mau mengakhiri bersama dengan Engkau. Jam 6 tepat kami sudah ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.